Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur ya Muhammad idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah yakhlufuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha bil ma'ashi wa yasfiku ad-dima' yuriku bil qatli kama fa'ala banul jan wa kanu fiha falamma afsadu arsalallahu alaihim al malaikata fatarraduhum bilal jazair wal jibal wa nahnu nusabbihu mutalabbisina bihamdika ay naqulu subhanallah bihamdi wa nuqaddisu lak nunazzihuka amma la yaliku bika fallam zaida wal jumlah hal ay fa nahnu ahaqu bil istikhlaf qala ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun minal maslahah fi istikhlafi adam wa anna dhurriyyatahu fihim al mudhi wal ash fayadharu al-adlu bainahum wa anna dzurriyyatahum fihim al-mudhi wal asi fayadharu al-adlu bainahum faqalu la yakhluqu rabbuna khalqan akrama alayhi minna wala a'lama lisabkina lahu wa ru'yatina ma lam yarahu fa khalaqallahu ta'ala adama min adimil ardi ay wajhiha bi an qabada minha qabda min jami'i alwaniha wa ujinat bil miyahil mukhtalifa wa sawwahu wa nafakha fihi ar-ruh fa sara hayawanan hassasan ba'da an kana jamadan wa 'allama adama al-asma'a Syafi mustafidin fidna Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahibba'il kiram isma'u rahimakumullah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an. Amin. Udhkur ya Muhammad. Jadi dalam ayat yang baru saja dibacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala qala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sadaqallahul aliyyul azim. Fa balagha an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahiba'il kiram, di dalam tafsir Jalalain dijelaskan oleh sahibut tafsir bahwa makna idz di sini adalah uzkur ya Muhammad. Artinya ingatlah ya Muhammad, ketahuilah ya Muhammad tentang suatu peristiwa di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, idz qala rabbuk, tatkala Tuhanmu mengatakan berfirman lil malaikah, al malaikah jam'u malak. Al-malaikah adalah bentuk jamak daripada kata malak. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Nah, makna khalifah itu adalah yang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan beban, tugas, tanggung jawab li ta'mir
yaitu untuk mengelola bumi sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh amanah, yaitu dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di sini dikatakan oleh al-Imam yaitu As-Suyuti wa sahibu yani fi tafsir al-Jalalain, yahlufuni fi tamthiki ahkami fiha wa huwa Adam. Artinya manusia ini dijadikan khalifah oleh Allah, diberikan beban tanggung jawab untuk apa? Tanfidz ahkamillahi subhanahu wa ta'ala alal ard, untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di atas muka bumi. Nah, yang dijadikan khalifah di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Allah Adam alaihis salam. Nah, ada hal yang menarik. Begitu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, menyampaikan kepada para malaikatnya informasi penting ini, itu pengangkatan Nabi Allah Adam alaihi salam sebagai khalifahnya di atas muka bumi, para malaikat mengatakan qalu, mereka semua berkata, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima. Jadi ya Rabb, wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan di atas muka bumi itu seorang khalifah yang yufsidu fiha, yang suka melakukan kerusakan di atasnya, melakukan kerusakan bil ma'asi, yang suka melakukan kerusakan dengan aneka ragam kemaksiatan, dan suka menumpahkan darah, suka saling membunuh satu sama lainnya. Nah, ini ada hal yang sangat menarik di sini, dimana kalau kita melihat tafsir-tafsir para mufassirin menyebutkan sebagaimana disebutkan di Jalalain, dari mana para malaikat tahu bahwa Adam dan keturunannya akan menumpahkan darah dan akan melakukan pengerusakan. Padahal Nabi Adam sendiri ketika itu baru akan Allah ciptakan dan dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi. Kok malaikat bisa sudah tahu kalau Adam dan keturunannya akan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini? Apakah memang para malaikat ini diberikan oleh Allah ilmul ghaib untuk mengetahui sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang? Atau ada hal lain yang membuat para malaikat tadi tahu? Nah, karena itu di dalam tafsir Jalalain di sini disebutkan, para malaikat itu tahu kama fa'ala banul jan wa kanu fiha falamma afsadu arsalallahu alaihimul malaika fataraduhum ila jazair wal gibal. Jadi para malaikat itu tahu karena mengambil pelajaran jauh sebelum manusia diciptakan, makhluk yang bernama jin pernah diberikan tanggung jawab untuk hidup di atas muka bumi, tapi mereka melakukan kerusakan. Mereka saling serang satu sama lainnya, saling menjatuhkan sama satu lainnya. Begitu makhluk jin ini melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, Allah mengirim para malaikatnya untuk mengusir mereka, sehingga akhirnya mereka itu hidup di gunung-gunung, di tepi-tepi pantai yang jauh di sana, sehingga mereka dicabut, yaitu untuk tidak lagi mengurus, yaitu amanat Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi. Ini tafsir yang disampaikan oleh Al-Jalalan, yaitu sahiban daripada tafsir Jalalain ini. Dan ini kebanyakan yang disampaikan juga oleh para ulama-ulama tafsir salafan wa khalafan. Saya berhenti dulu di sini sejenak. Perlu kita waspadai bahwa ayat ini juga dijadikan dalil oleh kelompok liberal di dalam mendukung teori evolusi Darwin. Ayat ini yang digunakan. Jadi ada teori evolusi Darwin yang mengatakan manusia ini sebetulnya asal muasalnya dari monyet, yang kemudian monyet di zaman dahulu kala ini, purbakala ini, mengalami evolusi, perubahan secara sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya menjadi sosok manusia. Nah, lalu apa hubungan ayat ini dengan teori tersebut? Ada sebagian kelompok liberal yang mengatakan malaikat tatkala mengatakan di hadapan Allah, ataj'alu fiha mayufsidu fiha, ya Allah, apakah kau akan menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah yang akan melakukan kerusakan?
Dari mana malaikat tahu? Sebab sebelum penciptaan Adam, ada Adam lain yang diciptakan oleh Allah. Ini menurut pemahaman liberal. Jadi mereka katakan sebelum Nabi Adam, Abul Bashar, bapak kita semua, diciptakan oleh Allah, dulu di atas muka bumi sudah ada Adam yang lain yang juga punya keturunan. Artinya sudah ada manusia lain, ada Adam yang lain. Nah, Adam yang dulu itulah yang berasal dari monyet, bukan Adam yang terakhir. Jadi ini perlu kita waspadai pola-pola fikir semacam ini. Ini tafsir bil-ra'yi bil-akli, tapi bukan bil-ra'yi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum Mu'tazilah. Ini lebih parah lagi. Mereka mencampur aduk antara logika dengan syahwat mereka. Bahkan ayat ini diputarbalikan hanya untuk mendukung keinginan mereka, yaitu di dalam menguatkan teori evolusi Darwin. Nah, karena itu perlu kita sampaikan, tidak ada satu ayat Al-Quran pun, tidak ada satu hadis Nabi pun yang menjadi dalil baik secara sharih ataupun ghair sharih yang menunjukkan sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk yang bernama manusia. Tidak ada satu dalil pun. Bahkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa Adam adalah Abul Bashar, bahwa Adam adalah manusia yang pertama. Dengan demikian teori evolusi Darwin bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak patut ada umat Islam yang mencoba mempertahankannya, apalagi dengan menyalahgunakan tafsir Al-Quranul Karim. Nah, kemudian mari kita lihat, ada lagi sebagian ahli tafsir mengatakan, kalau di sini disebutkan dalam tafsir Jalalain, kenapa malaikat mengatakan sedemikian rupa kepada Allah? Karena malaikat pernah melihat, menyaksikan langsung bagaimana makhluk yang bernama jin ketika diberikan tanggung jawab di atas muka bumi, mereka melakukan kerusakan. Jadi malaikat berasumsi bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah ini kurang lebih tidak berbeda, yaitu dengan jin yang pernah diberikan tanggung jawab tersebut. Tapi ada dalam tafsir lain, ulama kita menyatakan bahwa kenapa para malaikat beranggapan manusia ini akan melakukan kerusakan, padahal manusianya sendiri baru mau diciptakan, baru mau diberikan tanggung jawab. Nah, dalam satu pendapat mengatakan dulu sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah, diturunkan di atas muka bumi, Allah sudah terlebih dahulu menciptakan makhluk yang bernama haywan. Lalu apa hubungan antara haywan dengan manusia? Haywan dengan manusia sama-sama diciptakan min tin, sama-sama diciptakan dari tanah. Nah, jadi di sini para malaikat berasumsi dulu ada makhluk bernama haywan diciptakan dari tanah, sifatnya merusak. Ini ada makhluk baru, bahan bakunya sama, sama-sama diciptakan dari tanah. Jadi asumsi malaikat, ya kurang lebih dia punya perilaku tidak beda. Karena bahan bakunya sama. Kalau bahan bakunya sama, tabiatnya sama, karakternya sama. Nah, ini ada penafsiran yang seperti itu. Nah, jadi ada penafsiran kenapa para malaikat mengatakan sedemikian rupa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada asumsi dengan ilmu para malaikat tadi bahwa manusia kurang lebih tidak jauh berbeda dengan hewan, karena dengan alasan bahan baku pembuatannya sama, yaitu tanah. Nah, tapi di sini kita lihat di sini bagaimana para malaikat juga mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menciptakan satu makhluk, baik itu diasumsikan sama dengan jin atau diasumsikan sama dengan hewan yang suka merusak, sementara para malaikat nahnu nusabbih bihamdika, sementara kami ya Rabb senantiasa bertasbih mensucikan Engkau, memuji Engkau, mengisi alam semesta ini dengan puja-puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku ini mengetahui apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Tentunya dalam ayat berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memamerkan Adam di hadapan para malaikat,
setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, diajarkan tentang asma, diajarkan tentang berbagai macam pengetahuan, berbagai macam nama yang para malaikat sendiri tidak pernah tahu itu. Kemudian Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan di hadapan para malaikat tentang pengetahuannya, tentang ilmunya dan seterusnya, dan para malaikat yata'ajjabun. Jadi para malaikat betul-betul terkagum, ternyata makhluk yang satu ini berbeda dengan makhluk yang sebelumnya. Walaupun manusia itu bahan bakunya sama dengan haiwan, sama-sama dari tanah, tapi ada keistimewaan manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, yaitu al-aql yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam, sehingga Nabi Allah Adam menerima ilmu yang luar biasa dari Allah, yang kemudian ilmu itu Allah yang perintahkan untuk dipamerkan di hadapan para malaikat, sampai akhirnya para malaikat yaitu mengakui bahwasanya Allah Maha Suci. Tidak ada ilmu bagi siapapun termasuk yaitu bagi malaikat kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu merupakan tafsir lanjutan daripada ayat ini. Saya tidak ingin panjang ke sana, hanya saya ingin mengingatkan di sini bahwa ayat ini harus kita tafsirkan sesuai dengan tafsir para ulama salaf kita. Jangan sampai kita terpancing dengan pemikiran-pemikiran yang sesat, menyesatkan dengan menggunakan ayat suci Al-Quranul Karim untuk mendukung daripada hawa nafsunya. Nah, kemudian ada satu lagi. Kadang-kadang kaum liberal mengatakan di sini, mereka mengatakan, coba kita lihat ini, malaikat protes kepada Allah. Jadi mereka bilang ini dalil untuk protes. Jadi yang namanya protes itu adalah suatu hal yang memang harus dilakukan oleh manusia dengan dalil malaikat sendiri kepada Allah protes. Saudara, kita menafsirkan Al-Quran harus adaban. Kita harus punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita tafsirkan adalah firman Allah, kalam Allah. Tidak boleh kita sembarangan untuk menafsirkannya bil ra'yi bil aqli, apalagi ingin memutarbalikkan, apalagi at-tala'ub bil ayatil karimah. Nah, karena itu yang perlu kita luruskan di sini, para malaikat ini bukan protes kepada Allah, karena malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah khianat maksiat kepada Allah. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nur, dari awal penciptaannya ila yaumil qiyamah, mereka tidak akan pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir malaikat tidak ridho dengan putusan Allah, malaikat sehingga protes dengan Allah punya keputusan, malaikat tidak ridho dengan Allah punya ketetapan, maka semua itu adalah pemikiran yang jauh daripada kebenaran. Di sini malaikat hanya menyampaikan keheranannya, dan itu sesuatu yang wajar. Malaikat menyampaikan keheranannya kepada Allah. Kok ada makhluk yang diciptakan dari tanah dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi, padahal ada makhluk lain yang pernah Allah ciptakan sebelumnya juga dari tanah melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ada apa sebetulnya di balik ini semua? Jadi sangat tidak adab sekali kalau kemudian ayat ini kita jadikan dalil seolah-olah malaikat ini protes, mendemo Allah Subhanahu wa taala, tidak terima yaitu dengan apa namanya, dengan Allah punya keputusan. Kemudian di sini ada lagi yang mengatakan malaikat betapa menunjukkan dirinya, kami ini yang mensucikan Allah, kami yang mengagungkan Allah, seolah-olah malaikat itu takabur, merasa lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada manusia, padahal malaikat bersih daripada sikap takabur. Sikap takabur adalah sifat iblis, bukan sifat malaikat. Nah, karena itu di dalam menafsirkan ayat ini jangan ada suudzon kepada para malaikat. Malaikat tidak pernah takabur, malaikat tidak pernah yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala merasa mereka lebih mulia, lebih suci, lebih agung, lebih bagus daripada manusia yang diciptakan oleh Allah. Dan malaikat tidak pernah protes keputusan Allah Subhanahu wa taala, hanya para malaikat menyampaikan keheranannya, sesuatu yang di luar ilmu para malaikat. Makanya di ayat berikutnya kan malaikat akhirnya mengakui bahwa la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami ya Allah kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat akhirnya mengakui juga di hadapan Allah keterbatasan ilmu mereka, keterbatasan pengetahuan mereka. Jadi apa yang malaikat sampaikan semata-mata muncul dari keterbatasan ilmu pengetahuan mereka, bukan dari ketakaburan mereka, bukan dari sifat keras kepala mereka.
Nah baiklah ya ikhwan, ahibba'i rahimakumullah. Sebelum saya akhiri sedikit apa yang perlu saya sampaikan, yaitu dalam pembacaan tafsir ini, saya hanya ingin mengingatkan, tolong hati-hati. Di zaman sekarang ini ada satu metode baru yang dicoba untuk dipraktekkan terhadap tafsir Al-Quran, yaitu metode hermeneutika. Dan dengan menyesal saya sampaikan, metode hermeneutika ini sudah menjadi mata kuliah wajib di beberapa universitas Islam negeri. Yang saya sesalkan adalah metode hermeneutika tadi dipelajari bukan untuk kita tanggapi, tapi untuk kita terapkan. Nah ini yang berbahaya. Apa itu hermeneutika? Hermeneutika itu adalah metodologi penafsiran Bible. Jadi metodologi penafsiran Bible itu adalah kitab Injil yang sudah muharraf, yang sudah diselewengkan. Itu ada metode penafsirannya, di mana metode ini digunakan oleh para agamawan, rohaniawan, umat Kristiani di dalam menafsirkan kitab suci mereka. Kenapa metode ini lahir? Karena sebelum ada metode ini, banyak agamawan kebingungan di dalam menafsirkan Bible yang isinya banyak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, banyak bertentangan dengan sains modern, sehingga banyak umat Kristiani memprotes gereja. Dulu tidak ada Protestan, dulu ada hanya satu Kristiani. Tapi setelah banyak ayat-ayat Bible bertubrukan dengan sains modern, akhirnya para ilmuwan mempertanyakan keotentikan, keoriginalan, kemurnian daripada Bible itu sendiri. Karena menurut mereka kalau ini kitab suci, benar dari Tuhan, nggak mungkin bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, untuk persoalan itu banyak ilmuwan yang diseret oleh gereja dan dihukum mati. Termasuk Galileo ketika mengatakan, melanjutkan daripada teori Kopernikus, mengatakan bumi itu bulat, mengatakan bumi itu berputar pada porosnya dan seterusnya. Galileo itu diseret dan diadili, disidang oleh gereja dan diminta untuk bertaubat, mencabut teorinya. Kalau tidak, Galileo akan dibakar hidup-hidup. Akhirnya Galileo tidak berani untuk menanggung penderitaan tadi. Galileo mencabut dia punya teorinya, tunduk kepada putusan gereja. Nah, jadi ada ayat-ayat Bible. Jadi para ahli gereja ini mengatakan Bible nggak pernah mengatakan bumi itu bulat. Bible nggak pernah mengatakan bumi itu berputar pada porosnya. Kau sudah mengatakan yang Tuhan tidak pernah mengatakannya. Maka itu Galileo dianggap sesat, dianggap murtad, dan Galileo akhirnya diadili. Ini bukan Galileo saja, hampir banyak ilmuwan. Yang akhirnya lahirlah seorang tokoh pembaharuan bernama Martin Luther di Jerman. Dia tidak terima kesewenang-wenangan gereja untuk menghukum mati para ilmuwan. Nah, akhirnya Martin Luther ini membentuk satu gerakan menolak daripada kekuasaan gereja, absolut kekuasaan gereja terhadap penafsiran Bible. Jadi mereka tetap berkeyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin menurunkan kitab suci yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Kalau di dalam Bible ada ayat bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, berarti ada yang gak beres dengan Bible. Bukan Tuhan yang salah, tapi pasti ada penyelewengan, pasti ada pemalsuan. Nah, dari sinilah lahir sekte Protestan. Disebut protes karena mereka mengajukan protes keras terhadap kekuasaan gereja. Nah, Protestan inilah yang akhirnya melahirkan metode hermeneutika. Artinya kalau ada ayat Injil yang bertentangan dengan sains modern, maka mereka berusaha untuk mentafsirkannya supaya tidak bertentangan dengan sains modern. Nah, ini disebut teori hermeneutika. Nah, di kemudian hari teori hermeneutika ini diadopsi oleh umat Islam. Jadi para ilmuwan
Nasrani menantang, hei umat Islam, coba nih lihat kami. Kami ini pengikut Bible. Kami menganggap Bible kitab suci, tapi kami tidak fanatik. Walaupun Bible itu kitab suci, tetap kami periksa. Yang benar dari Tuhan kami nyatakan benar, yang tidak benar dari Tuhan kami nyatakan tidak benar. Jadi agama kami terbuka untuk kritik. Tapi kalian umat Islam mengatakan Al-Quran itu benar, kalian tidak mau lihat, kalian tidak mau periksa, kalian tidak mau teliti lagi. Ayo gunakan metode kami, kita teliti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu benar dari Tuhan kalian, maka itu satu keuntungan buat kalian. Tapi kalau ternyata di dalam Al-Quran itu ada kepalsuan, kalian bisa memperbaikinya supaya agama kalian ini cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat. Jadi dengan pemikiran semacam itu ada segelintir cendekiawan-cendekiawan Muslim terpengaruh. Mereka anggap ini sifat, oh ini sifat netral, ini sifat independen, ini sifat objektif. Kalau begitu semua kitab suci yaitu harus kita teliti ulang kembali. Akhirnya sebagian daripada umat Islam cendekiawannya menggunakan teori metodologi daripada hermeneutika untuk menafsirkan Al-Quran. Dan kini akhirnya metodologi tersebut masuk ke Indonesia. Kelompok liberal di Indonesia yang dimotori oleh jaringan Islam liberal mencoba untuk membuat tafsir Al-Quran edisi kritis. Jadi isinya mengkritisi semua tafsir-tafsir ulama salaf apalagi khalaf, dan harus disesuaikan dengan tuntutan kehidupan modern, termasuk ayat yang kita ceritakan tadi. Ayat ini diutak-atik, berarti teori Darwin itu betul. Nah ini kan ada ayatnya. Malaikat mengatakan kepada Allah, yaitu bahwa kenapa ada makhluk yang akan melakukan pengerusakan dijadikan khalifah, padahal Nabi Adam sendiri belum diciptakan, padahal keturunannya sendiri belum ada. Oh kalau gitu sebelum Nabi Adam sudah ada Adam yang lain. Adam yang lain itulah yang berasal dari evolusi, teori Darwin, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak sampai di situ. Saya kasih satu contoh. Satu contoh saja metodologi hermeneutika. Allah mengharamkan minuman keras. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Kita menerima hukum ini sepenuhnya ridho tanpa sedikit keraguan, sudah final sampai hari kiamat. Tapi bagi kaum liberal ini belum final. Belum finalnya kenapa? Mesti diselidiki dulu. Kenapa khamr itu di zaman Nabi diharamkan? Mereka pakai logika mereka. Oh, karena ini kan diturunkannya di tengah bangsa Arab. Negeri Arab itu kan padang pasir. Padang pasir itu kan panas. Khamr itu juga panas. Dalam situasi tropis dengan cuaca panas, kalau orang meminum khamr, maka akan merusak kesehatannya. Dan itu nggak boleh terjadi. Pantas diharamkan oleh Allah. Lalu bagaimana kalau di daerah sejuk, daerah dingin? Bagaimana kalau daerah puncak, daerah pegunungan yang ternyata khamr itu bisa menghangatkan badan? Maka menurut mereka tidak masuk di akal kalau khamr itu harus diharamkan di tempat yang sejuk, di tempat yang dingin, karena mengingat adanya manfaat khamr. Nah, oleh karenanya dalam tafsir liberal, khamr itu hanya diharamkan di wilayah tropis cuaca yang panas. Tapi di tempat-tempat dingin hukum itu tidak berlaku lagi. Itu satu. Enggak sampai di situ. Begitu juga tatkala mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan poligami. Jadi lucunya ini kaum liberal terhadap seks bebas mendukung, terhadap poligami anti betul. Yang ingin saya sampaikan adalah apa dalam tafsir mereka katakan bahwa haramnya, nah di sini dibolehkannya poligami itu merupakan solusi sementara
dari perkawinan jahiliyah poligami tanpa batas. Jadi sebelum ajaran Islam ini dibawa oleh Nabi, masyarakat jahiliyah punya konsep poligami tanpa batas. Mau punya istri 10, 20, 30 tanpa batasan. Datang Islam membatasi poligami, hanya boleh sampai 4 saja. Nah, bagi kita poligami sampai 4 ini sudah final. Karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi Allah sudah turunkan Islam ini sempurna, Al-Quran ini sempurna, hukumnya sudah final, tidak boleh diubah. Tapi bagi kalangan liberal ini belum final. Mereka katakan, mari kita pelajari sejarah. Kenapa dulu poligami dibatasi 4? Karena di zaman jahiliyah poligami tanpa batas. Kalau langsung dilarang, tentu masyarakat supaya mereka terima, halalkan dulu poligami tapi batasi sampai 4. Berarti tujuan syariat Nabi menghapus poligami, cuma belum sempat dihapus, Nabi sudah meninggal. Nah, kita yang memahami itu harus melanjutkan perjuangan Nabi. Kalau tujuan syariat Nabi menghapus poligami, kenapa sekarang tidak kita hapus itu poligami? Karena itu poligami itu haram. Di zaman sekarang ini sudah tidak boleh lagi umat Islam poligami, karena itulah sebetulnya daripada mereka pakai dalil maqasidus syariah, mereka pakai dalil yaitu al-maslahah, mereka pakai dalil-dalil lainnya, seolah-olah syariat ini tidak sempurna. Ini kalau kita mau sampaikan, saudara, banyak sekali ayat-ayat hukum yang mereka putar balikan, tapi tentunya bukan sekarang waktunya. Insya Allah di lain kesempatan, itu dengan izin Habib Taufik hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, famatallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Insyaallah suatu ketika nanti kita bisa yaitu mengadakan semacam apakah itu daurah, dialog, diskusi untuk menjelaskan lebih jauh apa itu hermeneutika. Jadi tolong dipahami bahwa saat ini kelompok-kelompok liberal di dalam menafsirkan Al-Quran, di dalam mentakwil hadis, mereka semua memakai metodologi hermeneutika. Jadi kita mempelajari hermeneutika bukan untuk kita terapkan araftus syar la li syarrin. Nah, jadi sebagaimana diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, kita mengetahui mempelajari atau mengetahui sesuatu yang buruk bukan untuk kita jatuh dalam keburukan, justru untuk kita terhindar jangan sampai jatuh dalam keburukan. Nah, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa membahas itu lebih jauh lagi. Saya hanya ingin menginformasikan karena kebetulan hari ini dapat ayat soal inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya jadi ingat yaitu paparan daripada kaum liberal, sehingga saya informasikan supaya bisa meningkatkan kewaspadaan kita semua. Nah, intinya tafsir ini saya hanya tutup satu, tidak ada tafsir yang lebih baik daripada tafsir ulama salaf kita, tidak ada tafsir yang lebih baik daripada tafsir maksur. Dan jangan sekali-kali kita sembarangan menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu pengetahuan, karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalau ucapan seorang presiden tidak boleh sembarangan ditafsirkan oleh para menteri, lalu bagaimana dengan firman Allah? Lebih tidak boleh sembarangan ditafsirkan oleh hamba-hambanya, saudara. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, dan mudah-mudahan tafsir yaitu Jalalain ini yang kita selalu pelajari membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Nah, jadi sebagai penutup saya hanya katakan, kalau kita ini kaum salafiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu berpegang kepada tafsir Jalalain. Orang-orang liberal tafsirnya tafsir jalan lain. Nah, jadi kadang-kadang ngawur dia punya tafsirnya. Nah, itu saja. Jazakumullahu khairal jazaa ala ihtimamikum. Inti daripada yang terangkan oleh Habib Rizik bahwa sebelum Nabi Adam tidak ada makhluk manusia. Tapi itu sebagaimana diterangkan, ada menyatakan banil jan, ada hewan, yang jelas bukan manusia. Manusia adalah Nabi Adam Abul Bashar, dan itu membatalkan teori Darwin. Yang kedua, daripada keterangan ini bahwa tidak boleh mentafsiri kecuali sesuai dengan yang dari Nabi, karena yang paling mengetahui muradullah adalah Rasulullah SAW dan ulama-ulama yang tentunya
mereka bukan hanya sekedar dipanggil seorang alim, ustadz atau pemimpin atau kiai, tetapi harus ulama-ulama yang mengetahui tentang tafsirul Quran dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai menjadi orang yang kata Nabi, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Saya kira itu yang perlu kita camkan. Monggo silakan, mungkin ada tambahan ifadah atau yang perlu dipertanyakan. Silahkan, jangan keluar dari materi. Bertanya. Sedikit tambahan bahwa dalam Al-Quran itu yang disebut khalifah oleh Allah itu Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan Nabi Allah Dawud, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Tetapi tidak menuntut untuk selain mereka menjadi khalifah ada di bumi, sebagaimana Allah menyatakan wa ja'alnakum khalaifal ardi dalam Al-Quran. Allah menyatakan menjadi khalaifal ardi, jadi khalaif jadi khalifah. Dan khalifah di sini bukan mengganti Allah, tetapi untuk tanfidul ahkam, untuk mengajarkan dan mengeterapkan hukum-hukum Allah di atas bumi kepada manusia dari itu. Karena itu para malaikat sebetulnya tadi sudah diterangkan oleh Habib Rizik, bukan protes, tapi malaikat heran kenapa Allah menciptakan lagi manusia kalau untuk memuji Allah udah dilakukan malaikat, untuk mentakdis Allah udah dilakukan oleh para malaikat. Karena malaikat itu bukan tidak dinyatakan mukallaf, itu malaikat. Tidak ada taklif kepada para malaikat, kan Allah menciptakan malaikat sudah memang menjadi makhluk yang taat, tidak mungkin maksiat, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga para malaikat kalau untuk takdis, untuk tasbih udah dilakukan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad disulak. Tapi Allah tidak menghendaki yang di bumi ini khalifah hanya mentakdis, hanya beribadah sebagaimana makhluk kepada Tuhannya aja, tapi harus ada tanfidul ahkam untuk melaksanakan hukum-hukum Allah yang ada di atas bumi. Karena itu mereka disebut khalifah. Mereka disebut khalifah. Nah, ada yang lainnya? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ada pertanyaan. Sebenarnya nggak perlu salam lagi lah, ya, langsung aja. Tadi itu malaikat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan manusia, malaikat mengatakan mereka akan merusak, membuat kerusakan yang ada di bumi dengan asumsi bahwasannya sebelum manusia diciptakan bangsa hewan yang bahan bakunya sama. Nah, lantas kenapa kaum liberal tadi mengatakan bahwasannya hewan itu kok kera, kok bukan hewan-hewan yang lain kok harus kera yang hidup itu? Itu aja. Ya kan mereka itu. Ya mereka mengatakan kok kera saja. Termasuk memperkuat ini ya. Ya karena itu nggak diterima itu teorinya. Ini sebenarnya kalau dikatakan manusia itu karena dari evaluasi kera, jawaban yang paling pasti kenapa kera sekarang tidak ada yang pernah jadi manusia begitu. Kok kera dulu bisa jadi manusia begitu. Jadi sebenarnya ya nggak ada ngada-ngada lah, karena itu bukan ilmiah, tentunya jahiliyah, tapi anehnya diajarkan dalam sekolahan-sekolahan kita. Ini yang sangat padahal seluruh agama nggak ada menyatakan dari kera manusia dari itu. Heran ini, di negara Pancasila bisa diadakan di teori itu diajarkan ada di sekolahan-sekolahan tadi itu. Sebenarnya harus ditentang, itu harus ditiadakan, tidak boleh diajarkan karena bertentangan dengan ajaran agama. Tanya agama Kristen, Katolik, semuanya juga menentang itu semuanya. Yahudi pun juga menentang, mereka menyatakan Abul Bashar adalah Adam alaihissalam. Repot, ya nggak paham apa maksudnya. Ada yang lainnya yang perlu ditanyakan, fadhal. Satu pertanyaan boleh kita buka, selebihnya enggak boleh. Fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa kiat-kiat yang bisa kita terapkan dalam keluarga, dalam masyarakat sekitar kita untuk mengantisipasi bahaya liberal ini? Soalnya kita jujur, kita kadang-kadang kewalahan membedakan mana yang liberal dan mana yang sesat-sesat lainnya. Kiat-kiat yang paling jitu, yang paling efisien saya rasa ya. Ini kalau dijawab semuanya sama Habib Rizik bisa 2 jam ini. Nah, karena itu kita minta Habib Rizik untuk mempersingkat supaya kita masuk kepada hadis dan kalam salaf sebentar lagi. Jazakumullahu khairal jazaa. Sebetulnya ada satu kiat yang luar biasa yang sudah Allah berikan dalam Al-Qur'anul Karim dan diamanatkan kepada kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir, tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada fuqaha. Itu tatkala kamu tidak mengetahui persoalan. Sebetulnya kiat di tengah masyarakat simpel. Kalau masyarakat membaca koran atau majalah atau mendengar sesuatu di televisi dan lain sebagainya yang menyangkut urusan agama, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Nah, kita kembalikan kepada guru kita kembalikan kepada syekh kita kembalikan kepada habib kita bawa ke majelis kita tanya. Kalau ini mau dipegang, insya Allah masyarakat, keluarga kita di rumah tidak akan pernah mudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, baik itu pemikiran liberal atau pemikiran-pemikiran lainnya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kuncinya bagi masyarakat awam atau juga bagi kalangan santri, yaitu jangan lupa untuk ta'alluq bisyekh, untuk jangan lupa ta'alluq kepada guru. Nah, di sini kita ada majelis, di sini ada Habib Taufik yang mengajar dan habaib-habaib yang lainnya. Kenapa kita harus menafsirkan sendiri? Kenapa kita harus telan sendiri itu berita-berita yang ada? Tanyakan kepada guru kita, ikuti fatwanya. Karena dulu para ulama salaf kita tatkala mereka belajar begitu juga. Mereka semua bertanya kepada guru. Jadi nggak ada mereka belajar dari kitab sendirian. Nah, sampai-sampai ada ulama kita mengatakan barang siapa yang belajar tanpa guru berarti sama juga gurunya setan. Nah, kenapa sedemikian rupa dikatakan? Karena godaan syaitan pintunya akan lebih terbuka untuk setan menggoda anak manusia manakala dia tidak mau mengikuti bimbingan guru. Jadi sekali lagi, soal guru ini sangat penting sekali, soal syekh sangat penting sekali. Saya hanya menyampaikan satu kiat yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi. Tolong jangan kita tinggalkan ulama, jangan tinggalkan fuqaha yang kita tahu ilmunya, kita tahu akhlaknya, kita ikuti mereka. Berbagai macam persoalan yang ada di sekitar kita tanya. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita dengar TV kelihatannya indah, ternyata bukan pendapat Ahlus Sunnah. Kita dapat dari TV kayaknya luar biasa nih, bagus. Kadang-kadang kalimatul haq yuradu biha batil. Nah, yang tahu itu siapa? Yang tahu itu adalah para guru kita, ulama kita, fuqaha kita yang mereka punya basirah, yaitu dengan ilmu pengetahuan mereka dan nurani mereka, insya Allah kita akan tetap bisa terpelihara. Saya rasa itu yang bisa kita jawab. Jazakumullahu khairal jazaa. Ya, jangan hanya sekedar baca kitab kemudian langsung kita ambil satu kesimpulan. Ada satu cerita di satu daerah lagi datang rombongan ulama-ulama besar. Disambut oleh orang yang ditokohkan di situ. Waktu itu lagi puasa semuanya. Kemudian anehnya waktu buka puasa setiap orang dikasih sajian 2 anak ayam yang disuguhkan untuk dimakan. Makanan itu. Heran, ini semuanya heran. Kok kembar semuanya ini? Buka puasanya kan biasanya macam-macam kalau gua ini anak ayam semuanya. Ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Karena amalan bisunnah, kata dia. Ngamalkan sunnah Nabi, kata dia. Loh, sunnah kita berbuka dengan 2 anak ayam ini? Iya. Apa sunnahnya, dari mana dasarnya? Lis-shaimi farkhatan, katanya. Lis-shaimi farkhatan. Farkhah itu anak ayam gitu ya. Bagi orang puasa itu ada 2 anak ayam untuk bukanya. Keliru, salat ada titiknya, ada di situ, tapi titik liar, bukan karena lis-shaimi farhatan, dia bacanya lis-shaimi farkhatan. Nah,
jadinya kacau jadinya, ya nggak? Nah, karena itu nggak bisa belajar, sehingga namanya tulisan cetakan itu bisa salah kok. Kalau dari guru insya Allah bisa mengarahkan kepada yang benar nantinya. Nah, saya kira kita tutup untuk